Perkenalkan, nama saya Darius Tony. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari di kelas Ekonomi Internasional. Ekonomi internasional merupakan aplikasi dari ilmu ekonomi yang membicarakan berbagai bentuk hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ini meliputi perdagangan barang, praktor produksi maupun aliran kapital antar negara. Ruang lingkup ekonomi internasional diantaranya perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya, perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa, dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Perdagangan internasional adalah transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Adapun kriteria perdagangan internasional diantaranya adanya tukar-menukar barang dan jasa, terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional, dan terjadi kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional diantaranya perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, kondisi ekonomis yang berbeda. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Adapun ruang lingkup dari ekonomi internasional yaitu perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa, dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional diantaranya adanya perbedaan harga barang di berbagai negara, perbedaan dalam pendapatan serta selera, faktor permintaan dan penawaran, memperoleh keuntungan, dan perbedaan sumber daya yang dimiliki. Bentuk hubungan ekonomi terdiri dari 3 bentuk hubungan yang berbeda, yaitu berupa pertukaran hasil atau output antar negara satu dengan negara lain, bentuk pertukaran atau aliran sarana produksi, faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Konsekuensi terhadap posisi utang piutang, hubungan kredit seperti halnya dalam hubungan ekonomi antar individu. Keunggulan komparatif merupakan kondisi di mana suatu negara secara efisien mampu memproduksi suatu barang, juga efisien di dalam memproduksi barang lain, misalnya karena adanya penggunaan teknologi dan keterampilan kerja yang baik, sehingga suatu negara mempunyai keunggulan mutlak di dalam memproduksi beberapa barang. Namun negara hanya akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif yang tinggi dan mengimpor barang yang di dalam proses produksi di negara yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif rendah. 3 faktor utama yang mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. Yang pertama, tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antara negara satu dengan negara lain. Kedua, adanya kenyataan bahwa dalam cabang-cabang produksi tertentu, suatu negara bisa memproduksi lebih efisien apabila skala produksi semakin besar. Dan yang ketiga, adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Sekian dan terima kasih.